Kemudian yang kedua al-udhiyah. Al-udhiyah ini kurban. Dan yang ketiga ad-dam, yaitu kambing yang disembelih sebagai bayar denda karena ada pelanggaran pada saat haji dan umroh. Tahun berikutnya, tahun ke-7 Hijriah, Rasulullah ingin mengqadha umrohnya. Begitu juga hajinya, tapi hanya dapat izin umroh aja. Karena umroh itu cepat. Umroh itu sekitar 2 jam. Kalau kondisinya sepi, 2 jam selesai. Tawaf itu 1 jam, sa'i 1 jam, tahallul selesai sudah. Tapi kalau haji kan dari mulai Arafah 9 sampai selesai hari tasyrik lama, maka tidak diizinkan umroh saja. Oleh karena itu Imam Syafi'i mengambil umroh itu hukumnya wajib. Tahun 7 Hijriah, Rasulullah SAW mengqadha umrohnya saja. Yang tahun lalu, tahun 6 Hijriah, tidak bisa. Kemudian beliau kembali lagi ke kota Madinah. Tahun berikutnya, tahun 8 Hijriah. Tahun 8 Hijriah, inilah peristiwa Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah. Di bulan Ramadan, 10.000 sahabat Rasulullah SAW masuk kota Mekah. Alhamdulillah tidak sampai terjadi peperangan. Tidak perang, namun menang. Orang-orang kafir kalah. Dan Rasulullah SAW memberikan kesempatan kepada orang-orang kafir, terserah yang mau masuk Islam ataupun yang masih tetap. Tapi tetap dalam aturan Rasulullah SAW, kecuali orang-orang yang selalu menghina Nabi Muhammad SAW, maka mereka semuanya menjadi buronan mati. Jadi buronan mati, dicari. Dan Rasulullah berpesan, idza laqitahum faqtuluhum walau kanu muta'alliqina bi astaril Ka'bah. Kalau kalian ketemu dengan orang-orang ini, maka bunuhlah mereka walaupun mereka meminta perlindungan dengan rumah Allah dengan memegang iswa Ka'bah. Bunuh mereka. Karena orang-orang ini tidak bisa dimaafkan. Karena sudah nas Al-Quran yang mengganggu Rasulullah SAW, maka laknat bagi Allah di dunia, laknat dari Allah Subhanahu wa taala di dunia, begitu juga sampai akhirat, laknat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka di dunia, yaitu dihukum mati. Itu Fathu Mekah, bulan Ramadan. Setelah masuk kota Mekah, berhasil melakukan kota Mekah dibersihkan dari khamar, dibersihkan dari perempuan yang membuka auratnya sekitar Ka'bah, dibersihkan dari berhala-berhala yang ada di dalam Ka'bah ataupun di sekitar Ka'bah, bahkan yang besar-besar yang ada di beberapa tempat, Hubal, Manat, Lata, Uzza, semuanya dihancurkan. Kemudian ini sampai bulan Syawal, kemudian beliau mau umroh.
Kalau mau umroh ada di dalam kota Mekah, maka harus keluar ke tanah halal. Dan beliau keluar dari kota Mekah menuju satu tempat namanya Hunain untuk memerangi sisa-sisa orang-orang Arab di sekitar Mekah yang bersekongkol, bersekutu ingin menyerang Rasulullah di Mekah. Jadi orang-orang kafir di sekitar Mekah yang gak terima dengan Mekah dikuasai oleh Rasulullah SAW, mereka bersekongkol, sekutu beberapa kabilah-kabilah untuk memerangi Rasulullah SAW di Mekah. Rasulullah mendengar itu, kemudian beliau keluar dari kota Mekah menuju ke mereka, tempatnya mereka. Sampai terjadi peperangan, ini diceritakan juga dalam Al-Quran. Diceritakan dalam Al-Quran, yaitu perang Hunain. Kenapa diceritakan? Karena sahabat Rasulullah yang jumlahnya itu 10.000, mereka merasa jumlah mereka ini banyak dan ini menentukan kemenangan. Namun saat perang Hunain hampir saja kaum muslimin kalah karena strategi perang orang-orang atau kabilah-kabilah Arab itu, strategi perangnya membuat kaum muslimin hampir kalah kocar-kacir. Dan ini disindir oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Wa yauma Hunainin idza a'jabatkum kasratukum falam tughni 'ankum syai'a." Ingat, wahai kaum muslimin umat Islam, ketika di perang Hunain kalian mengandalkan jumlah kalian yang banyak untuk meraih kemenangan, ternyata jumlah yang banyak itu tidak menentukan kemenangan kalian. Artinya, ingat, kita umat Islam ini menang bukan karena banyak, menang bukan karena senjata canggih, menang karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Perang-perang yang dilalui oleh Rasulullah sebanyak 27 kali peperangan, jumlah orang-orang kafir lebih banyak, senjata lebih lengkap, namun Rasulullah menang kecuali pada perang Hunain. Tapi di akhir peperangan Hunain, Rasulullah SAW meraih kemenangan. Setelah menang, beliau mau umroh, mau menunaikan ibadah umroh di bulan Syawal, ngambil mikot dari Ji'ronah. Mengambil mikot dari Ji'ronah, kemudian Rasulullah masuk kota Mekah untuk ibadah umroh. Ini umroh yang keberapa ini? Umroh yang keberapa? Umroh yang ketiga. Tapi yang pertama nggak jadi, tapi sudah niat. Umroh yang ketiga. Tahun 8 Hijriah. Sekali lagi 9 tahun Rasulullah SAW tinggal di Madinah, beliau belum haji. Setelah 9 tahun tinggal di Madinah, kemudian beliau mengumumkan bahwasannya beliau akan haji. Kaum muslimin senang luar biasa. Begitu senangnya, semuanya hampir keluar. Bahkan yang di pinggiran-pinggiran Madinah itu semuanya ikut. Makanya ini jumlahnya banyak. Yang cerita ini saya dari awal katakan adalah sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Masih muda. Masih muda beliau. Jabir bin Abdullah. Beliau Rasulullah SAW keluar dari Madinah. Keluar dari Madinah biasa menuju tempat miqat, yaitu Dzul Hulaifah atau Bir Ali. Beliau salat sunnah ihram 2 rakaat, membaca qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Kemudian beliau menaiki ontaknya yang namanya Qaswa. Naik ontanya. Setelah jalan sedikit,
langsung beliau niat, nawaitul hajja wal umrata lillah. Kata Jabir bin Abdullah itu bonceng Rasulullah. Rasulullah naik onta, Jabir di belakangnya, dibonceng. Jadi sunnah, kalau naik mobil, nyupir, ada yang bonceng. Ada yang apa? Sampingnya. Jadi jangan duduk di sampingnya. Jadi sunnah. Naik motor, di depan. Sunnah. Karena Rasulullah suka boncengin. Bukan jadi yang di belakang, bukan. Akhirnya Jabir bin Abdullah ini mengatakan, saya melihat sepanjang mata saya memandang itu manusia semuanya. Putih semua pakai ihram. Ya. Saya lihat ke kanan, sepanjang mata saya memandang itu semuanya manusia semuanya. Saya lihat kiri, begitu juga. Saya lihat ke belakang, begitu juga. Jadi Rasulullah di tengah. Jalan antara yang naik kendaraan onta, kuda, keledai, jalan kaki. Semua jalan. Sambil mengucapkan, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus begitu. Sampai masuk ke area Al-Masjidil Haram. Beliau langsung menuju ke Hajar Aswad. Beliau mencium Hajar Aswad dan mengusap Hajar Aswad. Mencium, ditempelkan dahinya, tangan ditempelkan di Hajar Aswad. Kemudian beliau tawaf. Tawaf 3 kali lari-lari kecil, 4 kali jalan kaki, 7 kali, 7 putaran. Setelah itu beliau sholat sunnah tawaf di belakang Maqam Ibrahim, yaitu tempat berdirinya Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Tempat berdirinya itu sampai ada bekas telapak kaki Nabi Ibrahim. Jadi makom itu artinya bukan kuburan. Makom itu adalah tempat berdiri. Kemudian setelah sholat sunnah tawaf 2 rakaat, beliau menuju Sofa, Bukit Sofa. Beliau naik Bukit Sofa. Setelah naik, beliau kemudian turun menuju ke Marwah. Sofa bukit, Marwah bukit. Begitu sampai di tempat yang datar, beliau larinya agak kencang. Nah, tempat larinya itu dikasih tanda lampu hijau. Tempat lari. Naik ke Bukit Sofa, turun lagi menuju ke dari Marwah, turun dari Bukit Marwah, turun ke Sofa, sampai di tempat datar lari lagi. Nah, itu 7. Ini diperhatikan nih sama Jabir bin Abdullah, tata cara ibadah haji dan umrohnya Rasulullah SAW. Dari Sofa Marwah, Marwah ke Sofa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pingsan, capek. Karena sa'i itu jaraknya lebih jauh daripada tawaf. Jadi 1, 2. Pokoknya mulai yang ganjil itu dari Sofa. 1, 3, 5, 7. Pokoknya mulai yang ganjil itu dari Sofa. Mulai yang genap dari Marwah. 2, 4, 6. Setelah selesai maka tahallul pertama. Tahallul pertama. Kemudian dilanjutkan beliau sallallahu alaihi wasallam menuju ke Mina. Menuju
Mina, persiapan ke Arafah. Beliau di Mina berarti pada hari Tarwiyah, tanggal 8 Dzulhijjah. Tanggal 8 Dzulhijjah beliau ada di Mina. Beliau sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh dengan dijamak duhur, asar, jamak, maghrib, isya, dijamak, dan subuh. Itu di Mina. Kemudian setelah di Mina tanggal 8 itu masuk tanggal 9. Arafah itu pagi beliau keluar setelah sholat subuh. Beliau keluar dari Mina. Sebelum masuk Arafah, padang Arafah ada tempat namanya Namiroh. Tempat namanya Namiroh. Beliau di situ sholat duhur dan sholat asar jamak takdim. Tempat itu sekarang dibangun masjid. Namanya Masjid Namiroh. Kalau kita di Arafah kelihatan itu masjidnya. Dan masjidnya itu ramenya kalau bulan haji aja. Dengerin saya baik-baik. Dengerin ucapan saya baik-baik. Fa inni la adri la'allakum talqauni ba'da amikum hadza. Karena saya nggak tahu apakah tahun depan nanti kalian masih bisa berjumpa dengan saya. Ini sudah isyarat.